Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rohanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Saya Nurul Istiqomaida NIM 23403100003. Di sini saya akan membuat tugas dari UTS mata kuliah metodologi studi Islam. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Nah, secara bahasa sendiri, metodologi yaitu berasal dari dua kata yaitu metode dan logos. Metode sendiri memiliki arti jalan atau cara dan logos memiliki arti yaitu ilmu. Nah, studi sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu memiliki arti mengkaji atau mempelajari. Nah, yang dimaksud mengkaji dan mempelajari ini yaitu mengkaji agama Islam secara ilmiah, baik Islam dari sumber ajaran, pemahaman maupun pengalaman. Nah, metodologi studi Islam ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara untuk mencapai suatu tujuan. Karena metode ini yaitu bermakna tentang studi tentang. Nah, metode ini juga bukan hanya sekedar memberikan suatu cara, namun juga membahas tentang suatu kajian metode. Jadi intinya metodologi studi Islam yaitu suatu cabang ilmu yang mengkaji atau menganalisis berbagai aspek agama Islam secara sistematis dan kritis. Begitu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan pengertian Islam normatif dan berikan contohnya. Nah, secara bahasa sendiri normatif adalah berasal dari kata bahasa Inggris norm yang memiliki arti acuan atau ajaran. Hal ini yang dimaksud pengertian tersebut adalah sesuatu hal yang baik maupun sesuatu hal yang buruk, dan sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara istilahnya sendiri, Islam normatif adalah Islam yang pada dimensi sakral atau suci yang menekankan aspek normatif yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk contohnya sendiri yaitu ada praktik poligami dalam surah An-Nisa ayat 3. Nah, permasalahan tersebut sebenarnya masih kontroversial karena ada beberapa orang atau masyarakat yang masih mempersalahgunakan praktik tersebut. Karena beberapa masyarakat juga menggunakan praktik tersebut itu masih liar tanpa adanya izin resmi. Bisa dipahami bahwa praktik poligami yaitu diperbolehkan atau dimubahkan dalam Al-Quran karena memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu melindungi perempuan sebagai manusia. Nah, perempuan yang dimaksud itu pun hanya perempuan tertentu, yaitu janda dan anak yatim perempuan gitu. Yang kedua yaitu adanya praktik jihad atau peperangan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 gitu. Masih. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi agama sebagai sosial kontrol dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu mengatur perilaku. Karena agama sendiri adalah penyedia norma seperti norma dalam berperilaku, norma dalam beretika maupun moral, sehingga
peraturan-peraturan tersebut dapat digunakan saat kita bersosial dalam dunia masyarakat, dan kita sebagai seorang atau individu mampu berperilaku dengan baik di dunia sosial gitu. Yang selanjutnya yaitu menegakkan moralitas. Nah, agama sendiri mempunyai etika dalam berpikir atau moral, karena kita sebagai manusia sendiri diberikan anugerah yaitu akal dan pikiran, sehingga kita dapat berpikir dan melakukan dengan baik gitu. Selanjutnya yaitu memperkuat solidaritas sosial dan dapat membentuk identitas, karena peran agama sendiri yaitu berperan untuk memperkuat solidaritas, karena hal itu dianjurkan, dan kita bertoleransi atau memperkuat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah gitu. Kita juga dapat membentuk identitas kolektif dan solidaritas dalam komunitas agamawi gitu. Selanjutnya yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, hal ini yang dimaksud penghargaan dan hukuman yaitu seperti dosa dan pahala. Nah, hal tersebut hanya beberapa perilaku tertentu gitu, dan dimana nantinya akan dibalas di akhir nanti gitu. Nah, contohnya dalam dunia sehari-hari yaitu kita dilarang mencuri. Nah, karena pada dasarnya kita mencuri, hukum mencuri yaitu haram atau dilarang gitu. Karena kita harus tahu mana hak kita, mana yang tidak hak kita, mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak perlu kita ambil. Selanjutnya yaitu contohnya ada dilarang berkata kotor. Nah, berkata kotor itu sangat dilarang, karena kita dianjurkan sebagai manusia, kita dianjurkan dan disunahkan untuk selalu berkata baik. Seperti kita kalau seperti kaget, bertakjub gitu, kita bilang Masya Allah, Subhanallah, istighfar, astagfirullah, dan kita seperti mendapatkan musibah yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Selanjutnya yaitu kita dilarang menggibah. Nah, kita dilarang menggibah karena kita gibah itu seperti menjelekkan orang di belakang orang tersebut gitu, karena hukumnya juga dilarang dan haram. Karena kalau kita menggibah sendiri itu ibarat kita memakan bangkai saudara sendiri, karena dalam dalilnya yaitu di surah Al-Hujurat. Selanjutnya yaitu contohnya ada kita disunahkan untuk bertoleransi. Toleransi itu tasamuh, yang dimana nantinya itu tasamuh adalah menghormati antara satu sama lain dan menghargai pendapat atau keyakinan orang-orang tersebut gitu. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan titik perbedaan antara pendekatan normatif dan pendekatan historis. Nah, pendekatan normatif ini adalah pendekatan yang selalu berpijak pada teks tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Nah, sehingga pendekatan ini cenderung bercorak literalis, tekstualis, dan skriptualis. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan historis. Nah, pendekatan historis ini merupakan pendekatan yang selalu melihat kitab suci dan fenomena keagamaan. Namun, hal itu tidak melalui cara tekstualis, namun pada sudut pandang keilmuan sosial keagamaan. Nah, hal ini juga bersifat multidimensional, baik secara sosiologis, filosofis, psikologis, historis maupun kultur. Dan itu adalah beberapa jawaban saya yang telah saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Saya Nurul Istiqomaida, tim 2340310003, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.